Bagus nggak? Udah. Panas saya musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenang Mengasuh Tangguh Berumah Tangga. Hari ini kita akan membahas pengelolaan emosi ibu bekerja agar pengasuhan anak hangat dan pelayanan pada suami terjaga. Pondasi ketahanan keluarga. Bersama saya kita kedatangan tamu yaitu Bu Zamzami Ta'uya ST, Ibu Tiga Putra, dan narasumber yang kece badai Ibu Haji Nuryati SPD, Ketua 2 Pimpinan Daerah Aisyah Kota Tangerang. Terima kasih sudah hadir. Ya, semuanya kita akan mencari pencerahan dari kedua narasumber kita ini dari sesi orang tua muda dan sesi orang tua yang berpengalaman. Oke, Bu Zamzami, satu kalimat, visi pengasuhan dan pelayanan istri di keluarga ibu bagaimana? Buat aku tuh rumah itu sekolah pertama buat anak-anak. Oke, lanjut, ada lagi tambahan? Udah sih itu aja. Nah, ini kalau di hari-hari sibuk nih, kadang-kadang kan pasti kan emosi tuh menantang gitu ya, pasti memuncak ya, namanya ibu pulang kerja kayaknya pada pecah tuh kepala tuh. Itu kira-kira apa yang pertama kali dilakukan supaya meredahkan emosi dulu nih, supaya bisa membersamai anak-anak, membersamai suami di rumah, jadi keluarga lebih kondusif. Gimana tuh Bu Zamzami? Emosi aku sendiri ya. Boleh, pastikan emosi ibu itu kalau tertata, anak, keluarga aman. Yang pertama tuh pasti kalau udah baru pulang tuh harus ganti baju dulu, ganti baju kerajaan ya, biar adem semuanya. Ada baju kerajaan. Iya, kalau masih pakai baju dinas masih yang pakai baju kerja tuh rasanya panas gitu. Jadi sampai rumah tuh harus ganti baju dulu, cuci tangan, cuci kaki, semua udah beres, baru kita ke anak gitu. Bukannya tidur habis itu, Bu. Iya, kelonin anak habis itu. Mantap, oke. Lanjut. Nah, setelah itu nih Bu, apa nih kira-kira ritual harian ya supaya kita tuh kelekatan bonding sama anak-anak kita? Kan Bu Zamzami itu punya 3 putra ya. Gimana tuh caranya supaya 3 anak itu bisa bonding, bisa dekat tuh? Ada nggak tips-tips apa-apa gitu yang kita lakukan buat anak-anak kita? Biasanya sih aku kalau habis maghrib tuh kumpul, habis sholat maghrib tuh kita bareng-bareng tuh entah merojo atau cerita-cerita gitu. Jadi sampai habis isa baru siapin buku, udah bedtime gitu. Itu biasanya berapa lama tuh kira-kira Bu? Sejaman kali ya dari habis maghrib sampai isya, pokoknya sampai isya. Habis isya itu langsung sholat berjamaah gitu kali ya. Iya, beresin buku buat besok tidur. Biasanya so anak-anak kalau kayak gitu nunggu-nunggu kali ya, seru gitu kan ya, cerita. Cerita-cerita. Hari ini ada apa di sekolah gitu, Keren. jajan apa. Oke. Nah, ini kalau misalnya lagi kayak gitu kira-kira ada terdistrak sama gawai kayak itu kan HP itu gimana tuh? Gitu. Kalau kayak gitu terus misalnya nih ya, kalau anak-anak juga lagi main gawai gitu atau HP-nya gitu ya. Itu gimana caranya untuk mengalihkan supaya kita tetap emosi kita tetap terjaga lah ya, kayak gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang sih anak yang pertama sama kedua itu sehari 1 jam. Itu udah terkondisikan. Udah sehari 1 jam pulang sekolah. Jadi abis maghrib kita udah selesai main HP. Jadi pokoknya kalau mereka main handphone tuh udah itu aja waktunya. Kalau di selain itu pasti ada konsekuensi ya, kayak gitu kira-kira ya. Oke. Baik. Nah, satu lagi ya, terakhir sebelum kita ke narasumber kita nih sebagai pengalaman dari ibu kita. Kira-kira nih gimana caranya supaya kita bisa adil ya sama anak-anak kita? Kan 3 tuh anaknya laki-laki semua tuh. Gimana caranya tuh biar bisa adil? Biar mereka tuh sama-sama merasakan kita tuh sayang sama mereka gitu, anak-anak kita. Ya dari cerita-cerita gitu kita bandingkan, waktu abang kelas segini, kamu sekarang kelas segini, tapi kamu nggak kayak gini gitu, berarti itu nggak adil gitu. Jadi adil itu bukan sama, tapi
adil itu sesuai porsi. porsinya gitu. Waktu abang umur segini, abang udah kayak gini, kamu belum. Jadi ya udah, mama kan gak maksain. Kayak masalah sunat pun gitu. Waktu sunat abang yang pertama itu di TKB, sedangkan dia di SD. Itu namanya nggak sama gitu, nggak adil, itu nggak sama gitu. Dan biasanya kayak gitu kita diskusi kali ya sama anak-anak gitu ya. Oke, Bu Zamzami keren banget pengalamannya. Ada informasi lanjutan nggak nih, Bu? Untuk kita tambahkan atau kita ini dulu aja ya, melimpir kepada ibu kita yang sudah berpengalaman nih, pakar kita sebagai pakar ketahanan keluarga, Bu Haji Nuryati. Beliau adalah pimpinan daerah Aisyah di Kota Tangerang. Nah, Masya Allah, sudah berapa tahun Bu Haji itu menikah pasti udah Ya sejak adalah 3 ya? sejak tahun ikut di Aisyah itu awalnya kan ikut-ikutan. Betul. Nah, ini coba Bu Haji kan pengen tahu nih ceritanya kan. Intinya sih sebenarnya kan Bu Haji tuh sampai sekarang masih terjaga ya keluarga gitu kan. Alhamdulillah anak-anak Masya Allah baik-baik semua gitu kan. Suami juga baik, semua dalam kondisi yang kondusif gitu ya. Nah itu apa tips-tipsnya Bu Haji kira-kira seperti itu? Terutama kan dulu Bu Haji bekerja ya sebagai kepala sekolah, guru, Iya. kepala sekolah, PNS itu juga kan pasti banyak pelatihan ninggalin anak kayak gitu kan. Terus suami juga kerja, malah bapak juga pernah jadi pejabat kan, jadi pengurus Dharma Wanita. Tuh gimana caranya supaya bisa menjaga ketahanan keluarga? Pastikan emosi ibu bekerja tuh harus terjaga ya. Itu gimana tuh kira-kira? Apa yang Bu Haji lakukan untuk itu? Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Lita ya. Mengenai ketahanan keluarga, kita harus tahu dulu mengenai keluarga. Keluarga adalah unit terkecil daripada masyarakat yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak ya. Jadi agar ketahanan keluarga ini berjalan dengan baik, maka fungsi dari ibu, anak, dan bapak ini sudah tentu harus berjalan dengan baik di keluarga. Apa fungsi ibu, fungsi bapak, fungsi anak, agar kalau fungsinya ini berjalan dengan baik, maka ketahanan keluarga pun akan baik. Ibu fungsinya apa, bapak juga fungsinya apa, Harus sejalan anak ya. fungsinya apa, sudah tentu fungsi-fungsi ini harus berjalan dengan baik di keluarga. Ini kalau waktu Bu Haji kerja dulu tuh kan pernah kan itu kan ngerasa emosi tuh pulang kerja tuh. Itu gimana tuh? Itu gimana tuh caranya Bu Haji tuh? Kira-kira ngejaganya supaya bisa kondusif pulang kerja, nggak terlalu marah-marah, kira bisa tetap bonding sama anak, suami, terlayani gitu. Memang karyawati itu ya tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Sudah tentu istri pekerja itu ya beda lah dengan yang di rumah. Dan itu kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Kapan kita bekerja, kapan kita di rumah, dan kapan kita dengan anak-anak. Oleh karena itu sudah tentu kita harus membaginya dengan baik. Misalnya pagi-pagi sudah tentu harus bangun pagi sekali. Sudah tentu anak-anak juga dibangunkan untuk membiasakan diri ya, kita sholat berjamaah, terus juga sarapan bersama, lalu juga berangkat sekolah masing-masing, ya, punya kegiatan masing-masing, seperti yang kerja yang berangkat kerja, yang sekolah berangkat sekolah, seperti itu. Ya. Terus kalau misal lagi pulang kerja tuh, gimana rasanya tuh, Bu Haji? Apa tarik napas dulu, apa doa-doa dulu, apa siap-siapin oleh-oleh kali ya buat anak-anak biar pulang anak-anak bahagia? Ya memang kalau pulang kerja biasanya sebelum pulang kerja itu masih di tempat kerja kita udah punya planning, kita punya rencana. Iya tuh, Apa yang harus kita mikir kerjakan tuh sampai di rumah, Ah. ya karena pekerjaan di rumah itu sudah menumpuk Iya, ya, betul. belum masak ya, belum kerjaan yang lain ya, sudah tentu harus bisa membagi waktu. Jangan sampai nanti
kita kerja di rumah, anak, suami itu tidak tidak terlayani dengan baik. Kira-kira nih 3 nilai kunci apa tuh Bu Haji di keluarga sehingga alhamdulillah keluarga sampai sekarang utuh dengan baik, itu anak-anak juga baik alhamdulillah, cucu-cucu yang sehat. Gimana kira-kira apa itu? Apa kan Bu Haji kan aktif juga di organisasi agamaan Aisyah ya? Iya. Itu benar-benar sangat membantu apa untuk mengolah emosi gitu dengan pengajian seperti itu? Sebenarnya aktif organisasi itu sebenarnya menyenangkan, ya, menyenangkan dengan aktif organisasi, terutama ya saya di Aisyah terutama ya, itu banyak sekali silaturahmi, banyak teman, ya, lalu juga dengan organisasi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, banyak sekali manfaat. Karena pada saat saya kerja itu bukan hanya di Aisyah ya, tapi juga kita sebagai ibu karyawati, karena suami saya juga punya jabatan di Pemda, akhirnya jadi ketua PKK, ketua Dharma Wanita, lalu juga kita juga harus aktif di Aisyah, jadi harus betul-betul bisa memanage waktu dengan baik. Ya, oleh karena itu ya sudah tentu pada anak-anak kita tanamkan iman, akhlak dan harus sering berdoa kali ya. Kita harus dengan Allah ya, iman kita, anak-anak, akhlaknya juga, lalu juga amal juga, dan perbuatan lainnya. Jadi memang sebenarnya menurut Haji kira-kira kunci kita sebagai ibu tuh untuk menjaga emosi supaya keluarga bertahan lama gitu ya dengan dalam hal yang baik gitu ya. Pasti biasanya apakah benar gitu dekat dengan Allah itu akan lebih menguatkan hati kita gitu kira-kira seperti itu. Ya betul sekali, kita tanamkan di keluarga kita itu dengan hal-hal yang sudah tentu mendekatkan diri kepada Allah, terutama sholat berjamaah, ngaji bersama, sholat maghrib, ya. Lalu juga kita ada makan bersama, lalu juga ada hal-hal yang kira-kira harus dibicarakan, kita adakan musyawarah bersama. Jadi dengan demikian di keluarga itu silaturahmi terjalin dengan baik. Harus saling menguatkan hati kali masing-masing. Hati sudah tentu ya, kita saling percaya, saling kekurangan ya kita sama-sama kita lengkapi. Nah, kira-kira nih ada nggak Bu Haji teknik gitu ya, teknik regulasi emosi nih yang sederhana aja. Ketika pulang kerja kan tadi memang udah mikirin tuh rencana ini gitu kan, apa gitu yang mau itu. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak mood, lagi namanya perempuan kan gitu ya, lagi mungkin di tempat kerja juga lagi kurang baik kondisinya, terus memang hati kita fisik kita juga lagi kurang sehat atau segala macam, itu ada nggak teknik yang bikin kita cepat ketika kita sampai rumah harus kayak Wonder Woman gitu, langsung baik gitu, kira-kira apa tuh Haji kira-kira? Sampai apa rumah, mesti melimpir dulu kemana gitu? Ya istirahat lah, sampai di rumah istirahat, mandi, ya, pas mandi kita istirahat, lalu baru memegang pekerjaan yang lain. Ya, dengan begitu alhamdulillah ya, walaupun capek apapun, apabila kita sudah melihat anak-anak di rumah sehat, hilang semua. Okay. Nah, satu aja nih terakhir ya Bu Haji ya. Kira-kira pesan buat kita nih sebagai orang tua muda supaya terjaga lah ya ketahanan keluarganya gitu kan. Yaitu sebenarnya keseimbangan dalam melayani suami dan pengasuhan kepada anak gitu. Terus juga kesehatan jiwa kita lah sebagai perempuan. Gitu. Kira-kira pesannya apa tuh sebagai buat kita nih? Pesannya buat ibu dalam muda, keluarga, terutama keluarga muda, yang harus kita perhatikan saling mengisi kekurangan, saling mengerti, ya, lalu juga manage waktu dengan baik. Kira-kira menurut Bu Haji, kalau emosi seorang ibu terkendali, itu pasti akan sejalan ya dengan pengasuhan anak yang baik itu kira-kira begitu. Iya. Jadi memang kuncinya kita harus mengelola emosi dengan baik ya, supaya kita ini. Nah, dengan mengelola emosi dengan baik, kita berorganisasi sebenarnya salah satu juga ya. Iya. Kita mengelola emosi dengan baik, kita jadi senang gitu. Iya.
senang bertemu dengan orang itu ya, kira-kira seperti itu ya Bu Haji. Oke, ada tambahan lain ya Bu Haji kira-kira untuk kita semua supaya kita selalu bahagia sih, sebagai ibu kira-kira emang harus selalu bahagia gitu kan? Jelas. Oke, terima kasih Sama-sama. Bu Haji Naryati Oke. untuk tips-tipsnya buat kita semuanya, Masya Allah. Sukses Sehat buat selalu. Lulita. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sama-sama. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sudah selesai dengan narasumber kita. Stay tune untuk next berikut podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.